Fa inna lisufiyati salasu maratib. Ini diceritakan bahwa sesungguhnya martabat daripada sufiyah. Sufi itu ada 3 ya martabat. Syariat, ada juga yang dinamakan tarekat, ada juga yang dinamakan ma'rifat. Syariat, tarekat, ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada kaum serta jajaran yang para asatidz dan asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah-ibadah kita, di antaranya yakni sholat subuh, ta'lim, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan seluruh kegiatan rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ay makrun dan bita'anjim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talufa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita kemarin sampai makalah yang ke-44 ya. Sekarang kita menginjak kepada makalah yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal arba'una. Makalah yang ke-45 yang akan menceritakan tentang cinta, ifah, dan pangkal keyakinan. Cinta, ifah, dan pangkal keyakinan.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau pernah bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Ini kata baginda Rasul, al-mahabbah, cinta. Cinta apa? Fillah. Maksudnya wahia anta abudahu. Itu ya. Cinta kepada Allah itu maksudnya anta abudahu, kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asasul ma'rifah. Itu merupakan pendasi atau asas daripada ma'rifat. Fa inna lisufiyati salasu maratib. Ini diceritakan bahwa sesungguhnya martabat daripada sufiyah, sufi itu ada 3 ya martabat. Syariat, ada juga yang dinamakan tarekat, ada juga yang dinamakan ma'rifat. Syariat, tarekat, ma'rifat. Martabat yang pertama ya, martabat syariah wahia indahum ibadatullah ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan syariat itu adalah ibadatullah ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara zahir ya, secara zahir kelihatan. Li'annaha al-maqsudu minasyari'ah allati hiya indal fuqaha il ahkam allati bayanaha Allah ta'ala lana. Jadi yang dimaksud dengan syariat di sini, ini menurut ulama ahli fikih syariat itu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga isinya terdapat hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu ya, itu secara syariat. Dan sebelum nanti kepada tarekat dan ma'rifat, ini perlu syariat. Ya, syariat itu perlu, dan ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ya, sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ini mah cuma syariat lah, gitu bahasanya, syariat. Seperti kita lagi sakit, kita beli obatnya. Setelah beli obat, kita minum obat tersebut. Kita ngomongnya apa? Ini mah syariat, gitu bahasanya. Sudah jadi bahasa, diambil kepada bahasa kita sehari-hari, syariat. Jadi bahasanya memakai istilah syariat. Syariat, jadi bahasa syariat. Jadi maksud di sini maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud syariat di sini adalah syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah SWT. Dan ini dalamnya adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tingkatan yang pertama syariat, kita beribadah dan sebagainya, nanti naik kepada derajat yang kedua, yaitu thariqah. Thariqah itu dalam arti bahasa, cara lugatnya adalah jalan. Tetapi di sini wa thariqatu hiya qasdullah ta'ala bil ilmi wal amal. Jadi yang dimaksud dengan thariqah di sini adalah jalan yang dimaksud menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bil ilmi wal amal, disertai dengan ilmu dan juga amal. Tuh. Nah, tarekat itu adalah satu jalan menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kita disebutnya salikin. Artinya orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini adalah bil ilmi wal amal, disertai dengan ilmu awasnya. Karena adanya orang-orang yang bertarekat tetapi tidak berilmu. Gitu ya, tidak berilmu, bahaya Pak. Dia makanya ketika kita bertarekat nanti harus ada mursyidnya, harus ada gurunya yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Tuh. Jangan asal-asalan kita ikutan, nantinya micung kalau bahasa. Ya. Ternyata tarekat di sini adalah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bil ilmi wal amal, bukan hanya dengan ilmu tetapi juga disertai amal. Ya, prakteknya. Itu kadang kita terlalu banyak teori gitu ya. Kita terlalu banyak teori, prakteknya enggak. Ya, jadi penting harus ada keseimbangan, kesinambungan antara apa ilmu dan juga amal. Itu tercipta nanti derajat yang kedua yaitu thariqah. Ya. Selanjutnya derajat atau martabat yang ketiga yaitu ma'rifah. Nah, kalau di sini ma'rifat bahwa ilmu bi bawatinil umur wa hiya samratuha. Nah, di sini yang dimaksud dengan ma'rifat itu adalah al-ilmu bi bawatinil umur, mengetahui dalamnya setiap perkara atau perkara-perkara batin, perkara-perkara yang sangat dalam. Ini ya ma'rifat. Jadi bahasanya sudah bukan di ranah syariat lagi. Bos ya, nanti jangan disamakan. Kenapa? Karena tingkatnya, derajatnya juga beda. Nanti kita baru sampai mana gitu. Ya. Nanti setelah kita mengetahui ini, nanti kita ini sudah sampai martabat yang mana gitu. Ataukah kita masih syariat, atau kita sudah menuju kepada thariqat, atau bahkan ada di antara kita sudah mencapai ma'rifat. Itu ya. Yang tiba-tiba kita langsung ma'rifat, syariatnya enggak gitu. Itu ada ya? Ada ya, insyaallah. Seperti itu. Jadi ma'rifat di sini jadi tahu batin-batinnya atau dalam-dalamnya setiap perkara, dan ini adalah wahwa samratuha, buah daripada syariat. Ini adalah buah daripada syariat. Jadi sebelum kepada ma'rifat kita harus mengalami satu martabat yang pertama yaitu syariat dulu, gitu ya. Syariat dulu kan ada ya. Orang nggak usah pakai obat dan sebagainya, nanti juga sembuh. Ya kalau sembuh gitu ya. Betul kan? Tetap harus ada syariat. Awas. Kenapa? Karena kita masih di level pertama. Tuh, karena kita masih di level pertama. Kecuali nanti orang-orang yang sudah berada di pada tingkatan makrifat, gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar keyakinannya sudah mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya nanti beda ketika kita menghadapi, melihat orang yang seperti ini, orang seperti kita bakal tahu nanti. Jadi bahasanya di tingkat mana dia gitu. Misalnya, kayaknya kita masih di tingkat syariat, betul ya. Ya kalau pusing, ya sakit kepala, sakit perut, batuk dan sebagainya, kira-kira kita larinya kemana? Ya seperti itu ya, insyaallah. Nah, jadi kan ada syariat terlebih dahulu. Selanjutnya wal iffah ay al imtina'u anis su'ali minal haqq. Jadi yang dimaksud dengan iffah adalah menahan diri, iffah atau meninggalkan diri anis su'ali minal khalqi, dari meminta kepada makhluk. Nah ini
Iffah itu adalah menahan diri kita. Itu ya, menahan diri, meninggalkan diri kita daripada meminta kepada makhluk. Ini alamatul yakin. Iffah itu adalah tanda-tanda atau ciri-cirinya ya yakin. Maksud yakin itu i'tiqadu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Ya, ini mah sudah mantap. Jadi keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa razikun kulla hayawanin. Dan Allah itu sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan rizki setiap makhluknya. Ma'al itiqadi anna rizq la yasilu ilaihi illa bi syauqillahi ta'ala ilaihi. Disertai dengan apa? Keyakinan bahwa sesungguhnya rizki la yasilu ilaihi, tidak akan sampai illa bi syauqillahi ta'ala, kecuali dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syauq itu ya, kita kasih rizki itunya. Setiap orang, hayawan, tumbuhan sebagainya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih rizki. Itu tetap dengan syauqillahi ta'ala ilahi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin, alamatul yakin, iffah. Nah, kalau kita masih mintanya kepada makhluk, dia kita masih minta kepada makhluk, al-iffah. Kalau iffah adalah menahan diri, bisa menahan diri daripada meminta, terus mintanya kepada makhluk. Ya, insyaallah. Berarti kalau kita sudah iffah, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah ada di derajatnya yakin, insyaallah. Ya. Ini kan banyak ya orang itu yang mintanya ke makhluk terus itu ya, makhluk terus. Tapi ada juga ya orang-orang yang sudah iffah tingkatannya. Itu kenapa? Karena keyakinan kita itu berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Ya, walaupun sudah tua, ada juga ya tingkatannya yang masih di bawah gitu. Ada yang masih muda tapi tingkatannya sudah yakin. Seperti itu. Selanjutnya, warasul yakin at-taqwa. Nah ini, warasul yakin, dan pangkal atau pokok daripada keyakinan adalah at-taqwa. Jadi takwa. Jadi kembali lagi, jadi pangkal daripada keyakinan adalah takwa. Apa takwa di sini? Aslul yakin imtisalu awamirillah wazdinabu nawahi. Jadi kembali lagi kepada takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu nih, pokoknya itu ya, pokoknya pangkalnya daripada keyakinan itu. Kita yakin gitu ya, sholat enggak gitu, puasa enggak, itu yakin apa bukan? Bukan. Gitu ya. Yakin, kan ada orang yang seperti itunya, yakin pada Allah, yakin ya, tapi kagak sholat gitu, puasa enggak, jagat gak doyan gitu ya. Punya uang, sudah punya rizki dan banyak sebutnya, tidak mau berangkat ke tanah suci dan sebagainya gitu. Insyaallah itu rasul yakin ya, pangkal atau pokok daripada keyakinan adalah takwa. Masyaallah, kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau kita masih ada ya perintah Allah dijalani, cuma larangan kadang-kadang gitu. Ya, kadang-kadang ada yang masih
menjalani yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencapai derajat takwa itu emang berat ya, sungguh berat. Selanjutnya waridho bitakdirillah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yakin, awas. Yang pertama takwa, yang kedua ridho bitakdirillah, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sururul qalbi bima qadarahu Allah ta'ala alaihi. Itu. Jadi ridho bitakdirillah, ridho terhadap takdir Allah. Maksudnya adalah sururul qalbi, bahagianya hati, bima qadarahu Allah ta'ala alaihi, kepada segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maksudnya apa? Minal mur wa hal wa bima qadahu. Mur, minal murun itu pahit, wahul manis itu. Jadi yang dipastikan Allah itu baik yang pahit ataupun yang manis, tetapi hatinya tetap surur, tetap bahagia. Itu namanya ridho. Ya, kalau yang manis kita ridho ya Pak. Bu, itu kalau yang manis mah ridho katanya. Kalau yang pahit mah kurang ridho kata bahasa. Tetap ya. Jadi ada kekurangan gitu, Masya Allah. Jadi yang maksud ridho gitu, padahal di dalam hatinya apa? Pahit. Ya. Ridho dengan takdir Allah, ridho. Tetapi ketika dikasih yang pahit-pahit, nah di dalam hatinya apa? Kita menggerutu dan sebagainya. Jadi menerima yang pahit ataupun yang manis bisururil qalbi, dengan hati yang bahagia, menerima apa adanya yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rasul yakin. Dia pokok pangkal daripada keyakinan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini yang tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini termasuk apa? Rukun iman. Percaya kepada qada dan qadar atau takdir. Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Ini termasuk rukun iman. Itu. Makanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dikasih dikasih takdir oleh Allah yang pahit, yang manis, yang baik, yang buruk, kita menerima ridho. Gitu ya, termasuk kejadian-kejadian gitu ya, Masya Allah, yang terjadi pada tahun-tahun ini kan gitu, perih, berat itu ya, yang kita hadapi itu. Jadi bukan hanya orang kaya saja gitu. Bukan hanya orang miskin saja, orang fakir saja, orang kaya juga terasa, semuanya kita terasa. Itu ya, yang kerja, yang punya pekerjaan juga kerasa gitu ya, apalagi yang tidak punya pekerjaan lebih kerasa lagi dan sebagainya gitu. Ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ridho, ridho gitu ya, karena itu semuanya merupakan pangkal atau pokok daripada keyakinan itu. Cuma segala sesuatu itu ada batasnya Pak, gitu ya. Ada batasnya. Semuanya ada batas, pasti akan berlalu. Asal kita ridho, kita hadapi dengan sabar. Itu ya, dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan itu kepada kita, sebesar apapun ya, ujian yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua, untuk melalui ini semua. Dengan apa? Dengan sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan mahabbah, ifah, dan juga ridho atau alamat. Jadi bahasanya semuanya tidak lepas daripada takdir dan juga kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berkahkan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, jadikan mereka anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ijabah ya Allah. Permasalahan-permasalahan kesulitan-kesulitan kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan kepada kami semuanya. Juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala